Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum yang keempat pada praktikum analisa farmasi kuantitatif ini kita akan melakukan uji titrasi, bromometri, dan bromatometri. Nah, uji bromometri ini sendiri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi redox di mana proses titrasi atau reaksi antara reduktan dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebihan. Sedangkan bromatometri ini sendiri adalah salah satu metode oksidometri dengan dasar reaksi oksidasi dan ion bromat dilakukan dengan titrasi secara langsung karena proses titrasi berjalan cepat. Kelebihan dari titrasi ini sendiri itu menetapkan kadar senyawa organik aromatis dengan membentuk tribom substitusi dan menetapkan senyawa arsen stibium dalam bentuk trivalen walaupun bercampur dengan stannum valensi 4. Kelemahan dari titrasi ini adalah titrasi dibutuhkan dalam lingkungan akan kuat, kemudian kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi, lalu titrasi dilakukan dalam lingkungan yang panas, dan terakhir dibutuhkan ketelitian dalam menitrasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada titrasi bromatometri ini yaitu alat berupa lupang dan aru, tabung reaksi, beker gelas, gelas ukur, lampu ukur, kertas saring, Erlenmeyer, timbangan, pipet tetes, spatula, bunsen, dan buret. Untuk bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu natrium tiosulfat, kalium bromat, indikator amilum, aquades, indikator metil merah, natrium karbonat, natrium hidroksida, etanol, kalium iodat, asam klorida, dan kalium iodida. Adapun prosedur kerja dari titrasi bromatometri ini yaitu yang pertama, pembuatan larutan standar, yang kedua, pembuatan indikator, yang ketiga, pembakuan larutan standar sekunder, dan yang keempat, penetapan kadar fenol. Untuk yang tahap yang pertama, itu dilakukan pembuatan larutan standar sekunder berupa larutan natrium tiosulfat. Larutan ini dibuat dengan mencampurkan natrium tiosulfat dan natrium karbonat di dalam 1 liter aquades yang telah direbus terlebih dahulu, lalu didiamkan 24 jam dan disaring. Kemudian pembuatan larutan standar primer yaitu berupa larutan kalium bromat. Pembuatan larutan ini dilakukan dengan melarutkan kalium bromat dengan 1 liter aquades di dalam lampu ukur 1 liter sampai tanda batas, lalu dikocok homogen. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan indikator. Indikator yang pertama yaitu amilum, dan yang kedua yaitu metil merah. Indikator metil merah dibuat dengan cara mencampurkan metil merah ke dalam natrium hidroksida dan etanol, kemudian ditambahkan aquades sampai 50 ml. Tahapan yang ketiga yaitu pembakuan larutan standar sekunder, yaitu natrium tiosulfat. Cara untuk pembakuan larutan standar sekunder ini yaitu dengan memipet larutan kalium iodat yang ditambahkan dengan asam klorida dan kalium iodida, lalu dikocok dan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat sampai larutan berwarna kuning muda. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan indikator amilum dan dilanjutkan titrasi sampai warna biru tetap hilang. Untuk tahapan terakhir yaitu penetapan kadar fenol. Penetapan ini dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan menggunakan indikator amilum dan indikator metil merah. Untuk cara yang pertama yaitu sampel dipipet ke dalam Erlenmeyer lalu ditambahkan larutan kalium bromat dan 1 gram kalium bromida. Lalu ditambahkan HCl pekat dan dikocok selama 15 menit, lalu didiamkan 10 menit, kemudian ditambahkan kalium iodat. Kocok dan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat, lalu ditambahkan larutan amilum sebelum titik akhir. Untuk cara yang kedua yaitu sampel dipipet ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan larutan air suling dan asam klorida serta 1 gram kalium bromat. Kemudian kita teteskan 3 tetes indikator metil merah dan titrasi dengan larutan kalium bromat. Lalu dikocok kuat sampai warna merah menjadi hilang, agak kemerahan. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi bromometri dan bromatometri. Bromometri dan bromatometri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi reaksi atau redox.
Prinsip pembakuan harus ada larutan standar primer yang dimasukkan ke dalam eklenmeik dan larutan sekunder dalam buget. Titrasi dilakukan dalam keadaan eklenmeik tertutup dikarenakan kalium iodida bila terkena cahaya matahari langsung akan membuat kalium iodida menjadi teroksidasi sebelum terdeteksi. Indikator yang digunakan dalam pembakuan berupa indikator kanji. Penambahan indikator mengubah warna larutan dari hijau ke kuningan menjadi biru karena iodium dapat bereaksi dengan kanji yang mengandung gula reduksi di dalamnya. Iodium terbentuk dari kalium bikromat yang ditambahkan dengan asam klorida. Percobaan pada praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa prinsip reaksi bromometri dan bromatometri didapatkan pada reaksi reduksi oksidasi. Pembakuan larutan standar natrium tiosulfat dilakukan dengan 3 replikasi. Yang pertama ada volume, rata-rata, volume yang digunakan untuk menghitung konsentrasi pada natrium tiosulfat. Titrasi bromometri dapat dijalankan cepat sehingga reaksi oksidasi ion bromat dilakukan secara langsung, sedangkan titrasi bromometri dilakukan secara tidak langsung dengan menambahkan bromin yang berlebihan. Indikator yang digunakan pada titrasi bromometri dan bromatometri berupa indikator kanji. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.